Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para akhwat wa ummahat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diizinkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali ya kajian kita, yakni yang diselenggarakan oleh teman-teman dari komunitas Rumah Ibu, yang mana eh, kajian kita ini adalah kajian yang rutin ya, per dua pekanan ya. Namun setelah kita libur ya, dan ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yakni setelah Ramadan ya. Dan mungkin ini memang kita udah memasuki ke pekan terakhir di bulan Syawal. Artinya sudah hampir 3 pekan atau nyaris 1 bulan kita sudah berpisah dengan bulan yang istimewa, bulan Ramadan. Dan tentunya sebagai seorang mukmin, manakala kita berpisah dengan sesuatu yang istimewa, kita berpisah dengan sesuatu yang kita senantiasa nanti-nanti dan tunggu-tunggu, ini akan menyisakan kesedihan. Karena siapa yang tidak bersedih ketika harus berpisah dengan tamu yang tidak setiap waktu akan bisa menjumpai dan belum tentu kita akan menjumpainya lagi di waktu mendatang. Sehingga ketika kita berpisah dengannya kita bersedih. Karena momen tersebut adalah momen yang indah yang ada di dunia yang Allah karuniakan bagi hamba-hambanya. Karena itulah seorang yang mukmin, orang yang beriman, dia senantiasa merindukan momen tersebut. Karena itu adalah momen yang istimewa yang Allah sendiri, Sang Pencipta, mengistimewakannya. Dan Nabi kita yang kita cintai pun juga mengistimewakannya. Dan ketika sesuatu yang istimewa ini beranjak dari kita, kita pun tentunya merasa sedih hati. Kita pun berduka atas kepergiannya. Namun di sisi lain, orang-orang yang beriman, ya meskipun dia bersedih atas perpisahan tersebut, namun dia sadar bahwasanya di mana ada perjumpaan, maka di situ ada perpisahan. Dan orang yang beriman ketika dia berpisah dengan sesuatu yang istimewa, maka dia berupaya untuk bisa menjadikan keistimewaan itu adalah sesuatu hal yang akan memberikan manfaat baginya. Ya, dengan beranjaknya bulan Ramadan, ya, kemudian kita dipertemukan dengan bulan Syawal, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengkaruniakan kepada kita hari raya Idul Fitri meskipun sudah lewat atau sudah lalu. Dan kita pun juga berbahagia atas datangnya hari Id tersebut. Dan kita sadar bahwasanya yang namanya Id itu bukan sekedar hari untuk makan-makan, bukan sekedar hari untuk memakai pakaian yang indah yang baru, bukan sekedar momen untuk ya bersukacita, meskipun kita harus mengiringi hari ini dengan gembira, dengan sukacita,
tapi bukan sekedar sukacita karena hal-hal tadi. Namun sukacita karena Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hari yang istimewa tersebut. Ya, hari di mana orang-orang beriman setelah mereka berpuasa selama 1 bulan, ya, maka mereka ya apa namanya? Bisa bersua berjumpa dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat dahulu para salaf, ya, mereka kanu yad'unallah, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selama 6 bulan agar Allah mempersuakan, memperjumpakan mereka dengan bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah kami umur yang panjang agar kami bisa bersua berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Dan kemudian setelah itu, 6 bulan kemudian setelah Ramadan, mereka berdoa, meminta kepada Allah agar Allah menerima amal-amal kita, agar Allah menerima puasa kita, siam kita, qiyam kita, tilawah kita, sedekah kita, dan seluruh amal soleh kita. Dilakukan oleh para salaf selama 6 bulan. Mereka mengharapkan agar ibadah mereka diterima oleh Allah. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal-amal soleh itu tidak menjadi sia-sia. Dan itulah seorang mukmin ketika mereka lepas dari ibadah, ya, mereka berdoa dengan apa? Roghaba, roghoba wa rohaba. Dengan harap-harap dan cemas. Mengharapkan amal diterima, cemas amal tidak diterima. Itu dikombinasi jadi satu. Ya, sehingga kita akan senantiasa bersemangat dan juga kita akan terhindar dari ujub. Kita nggak merasa diri kita telah menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Karena di antara tanda seseorang itu dia baik amalnya atau di antara tanda diterima amalnya adalah dia tidak merasakan bahwasanya ya dia menjadi orang yang hebat, orang yang apa namanya? Orang yang uh, maghrur bin nafsi, namanya, tertipu dengan dirinya. Ya. Karena itulah di antara ya ucapan ulama yang menjadi kaidah dalam hal ini adalah min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Min thawabil hasana al hasanatu ba'daha. Di antara balasan suatu kebaikan adalah al hasanatu ba'daha, adalah kebaikan setelahnya. Jadi apabila kita ingin tahu nih, apakah ya amal kita diterima dan Allah membalasnya dengan kebaikan, kita lihat adalah setelah kita usai dari kebaikan tersebut, adalah apakah ada kebaikan lain yang kita lakukan. Ya, karena ya min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Demikian pula sebaliknya, wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan keburukan atau kejelekan adalah kejelekan setelahnya. Ya, jadi balasan suatu kejelekan, keburukan, maka setelahnya adalah muncul keburukan atau kejelekan yang lainnya. Nah, karena itu para ulama kita menerangkan bahwasanya inna min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda, di antara alamat, ya, di antara ciri, ya, apakah kebaikan kita diterima atau tidak adalah al hasanatu ba'daha, adalah diiringi dengan kebaikan setelahnya, ya. Dan sungguh alangkah indahnya ucapan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam risalah beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif, ya, beliau menerangkan tentang bagaimana sih korina atau tanda seorang hamba itu diterima amal ibadahnya, diterima amal kebaikannya. Beliau mengatakan,
anna muawidatas siyami ba'da siyami ramadhana alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya ya, muawidatas siyam, membiasakan puasa, artinya membiasakan puasa Ramadan, membiasakan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan, ba'da siyami Ramadan, alamatun ala qabuli siyami Ramadan. Itu merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Karena itu apabila kita perhatikan, seseorang yang dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian selepas bulan Ramadan, dia membiasakan dirinya dengan berpuasa sunnah. Di antaranya dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia berpuasa 3 hari di tiap pertengahan bulan atau ayyamul bid. Atau dia puasa Senin dan Kamis. Atau dia puasa Daud. Atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dia kerjakan ini ya setelah lepas dari bulan Ramadan. Karena dia meyakini bahwasanya ya kewajiban untuk beribadah kepada Allah tidak usai dengan berlalunya bulan Ramadan. Tapi ya asar atau tanda dari ibadah tersebut senantiasa menempel kepada hamba. Selepas dia berpuasa Ramadan, maka dia biasakan lagi untuk berpuasa sunnah. Nah, itu kata Al-Hafidh Ibn Rajab adalah alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Tanda diterimanya ya berpuasa Ramadan. Kenapa? Kata beliau, fa inna Allah Ta'ala idza taqbala amala 'abdin wafaqahu li'amali salihi ba'dahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menerima amal seorang hamba ya maka wafaqahu li'amali salihin ba'dahu. Maka Allah akan memberikan dia taufik untuk beramal saleh setelahnya. Ya, kama qala ba'dhum, sebagaimana yang diutarakan oleh sebagian ulama, ya oleh sejumlah ulama. Thawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah aktivitas kebaikan lagi setelahnya. Faman amila hasanatan thumma ittaba'aha ya thumma ittaba'aha ba'du bihasanatin kana dzalika alamatan ala qabulil hasanah. Ya, faman amil hasanah, maka siapa yang beramal dengan amal kebaikan. Kemudian ya ittaba'aha ba'du. Kemudian dia mengikuti ya amal tersebut setelahnya bihasanatin dengan amal baik lainnya, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanah. Maka itu merupakan tanda diterimanya amal kebaikannya. Ya. Jadi kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Maka itu tanda diterimanya amal kebaikan yang pertama kali yang dia lakukan. Kama anna man amila hasanatan thumma ittaba'aha bisayyi'atin, ya, juga sebagaimana orang yang berbuat kebaikan tapi selepas itu kemudian dia mengikutinya dengan keburukan, kana dzalika alamata raddil hasanah. Maka itu merupakan tanda ditolaknya amal kebaikannya, wa adama qabuliha, dan tidak diterima ya amal tersebut. Wal billah. Jadi apabila seseorang nih di bulan Ramadan, ya alhamdulillah dia banyak berpuasa, kemudian setelah itu dia enggan lagi berpuasa. Ya, bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga puasa di dalam melakukan keburukan, puasa di dalam berkata-kata kotor, puasa di dalam berkata-kata vulgar. Kemudian setelah lepas Ramadan, dia kembali lagi berkata-kata vulgar, berkata-kata kotor. Maka itu tanda puasanya tidak diterima oleh Allah. Jadi yang kita bicarakan ini tanda ya. Manusia hanya bisa melihat dari tanda-tanda. Karena kita nggak bisa memastikan, Allah yang paling tahu. Dan Allah berikan sebagian pengetahuan atau ilmu melalui
ya tanda-tanda ini. Karenanya kita nggak bisa mastiin dan apalagi kita gunakan untuk menvonis orang. Karena kita tidak dituntut untuk menghukumi orang lain. Tapi ilmu yang kita pelajari itu hendaknya adalah kita terapkan untuk diri kita sendiri. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu dengan amal tanpa kita sadari. Kita lupa dengan diri kita, kemudian kita arahkan pandangan mata kita kepada orang lain. Akhirnya apa? Kita berburuk sangka, kita gibah, kemudian kita ngobrol nih. Nah ini umumnya juga banyak dialami oleh ummahat, ibu-ibu. Jadi ketika dia melihat nih, ada kenalan dia, seorang akhwat. Ya, selepas puasa dia lihat, ya si akhwat ini misalnya eh, suka jalan-jalan keluar, kemudian intinya melakukan hal-hal yang di dalam pandangan matanya nggak baik. Kemudian dia langsung menvonis, tuh lihat tuh, itu diantara tanda amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masa habis puasa kok berbuat hal-hal seperti itu? Ya, nah, jadi ilmu yang kita miliki itu tidak untuk digunakan menvonis orang lain. Kita boleh ya ketika melihat ada orang melakukan keburukan, kemudian kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah ya dari keburukan tersebut dan kita bersyukur ya Allah hindarkan kita dari keburukan tersebut. Dan ketika kita melihat keburukan itu hendaknya ya kewajiban kita adalah mengingkari. Setidaknya dengan hati kita, jika kita mampu dengan lisan kita, kita nasihati, kita ingatkan ya. Jadi kita mengingatkannya. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan, bukan malah kita ya mendapatkan ilmu, tahu malah kita gunakan untuk orang lain. Nah, kita seringkali ini seperti ini nih. Ya, nggak sedikit di antara kita, di antara teman-teman, ketika dia belajar mendapatkan ilmu, itu di dalam benaknya itu langsung mikirin orang lain. Nih, iya nih kayak si fulanah nih. Ya emang kayak gini. Misalnya kita belajar ini tentang tazkiyatun nufus ya, tentang masalah wajibnya kita menjaga lisan ya. Nah, lalu kemudian kita dapat nasihat tentang ya tentang bahaya lisan. Itu seringkali yang muncul di benak kita orang lain. Oh iya nih si fulana ini emang mulutnya nggak bisa dijaga. Oh iya ini gini. Kadang-kadang seperti itu. Atau bahkan kadang-kadang ketika kita berada di samping teman kita, itu ketika mendapatkan nasihat seperti ini, ya satu dengan yang lainnya saling melihat. Terus kadang-kadang ngomong tuh, lihat tuh, kamu tuh yang kayak gini tuh, ya. Padahal nasihat itu ditujukan hendaknya untuk diri kita terlebih dahulu. Kita nggak dituntut untuk menilai orang lain, ya. Kita ini siapa kok dituntut menilai orang lain? Memang Allah berikan kita ilmu, kita bisa memilah baik dan buruk. Kita bisa tahu, oh itu keburukan yang dilakukan oleh orang. Keburukan yang dilakukan oleh orang itu bukan untuk dijadikan sarana untuk apa? Untuk sekedar mendiskreditkan dia, melecehkan dia, menghinakan dia, menuduh dia, menvonis dia, menghukumi dia. Bukan. Bahkan kewajiban kita seharusnya menasehati dia. Seakan-akan ketika melihat keburukan ada pada teman kita merasa bangga diri. Kita merasa kita lebih baik darinya. Kita merasa kita begini dan begitu. Itu talbis iblis. Talbisnya syaitan. Sadar nggak sadar. Ya, makanya itu memang hal yang berat. Apalagi untuk hati kita. Kadang-kadang kita diuji nih. Syaitan masuk. Ketika kita mendapatkan ilmu. Diterangkan tentang keburukan-keburukan. Kita seringkali dialihkan pikiran kita. Bukan kepada diri kita. Tapi kepada orang lain. Apalagi berkaitan dengan masalah urusan rumah tangga misalnya. Ya. Ada pengajian, terus dijelaskan tentang kesalahan-kesalahan suami, dosa-dosa suami, ya. Sementara di situ juga dijelaskan tentang dosa-dosa istri, kesalahan-kesalahan istri. Itu malah lewat. Yang muncul di dalam benaknya, emang suamiku ini nggak soleh, suamiku ini nggak baik, suamiku ini begini dan begitu. Akhirnya apa? Ketika dia mendapatkan ilmu itu, ilmu yang dia dapatkan tadi bukannya malah digunakan untuk memperbaiki dirinya, tapi malah digunakan untuk apa? Untuk menghukumi suaminya. Malah bersikap lebih ketus, lebih judes, lebih nggak baik terhadap suaminya. Kenapa? Karena dia dapat.
Wah, suami itu harus lemah lembut sama istri. Tapi suamiku kok nggak lemah lembut? Memang bukan suami yang baik ini. Memang ini. Akhirnya alih-alih kita berusaha untuk semakin mengambil hatinya, kita malah semakin menjauhkan dia. Itu bagian dari perangkap iblis. Mau sadar ataupun nggak sadar. Nah jadi ya inilah peliknya kita sebagai hamba, sebagai manusia. Kita seringkali ketika mendapatkan suatu ilmu pengetahuan, kita seringkali lupa dengan diri kita. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan suatu ya kewajiban yang pasti mengandung kebaikan, ya. Itu adalah untuk diri kita pertama kali terlebih dahulu. Makanya jangan heran sampai-sampai ada seorang ulama salaf yang mengatakan, ya, ada seorang yang bermaksiat namun malah dicintai Allah dan ada seorang yang beribadah namun malah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa demikian? Karena ternyata orang yang bermaksiat ini dia sadar, kemudian dia bertaubat, kemudian dia beristighfar memohon ampun kepada Allah. Allah menerima taubatnya dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka Allah mencintai dia. Lantaran kemaksiatannya, kemudian dia sadar, Allah berikan taufik padanya, tanda kebaikan dari Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah bersihkan dia dari keburukan-keburukan yang telah dia lakukan. Dan dia menjadi hamba yang dicintai Allah. Padahal tadinya dia bermaksiat. Sementara bisa jadi ada orang beribadah. Tapi ternyata setelah beribadah dia merasa ujub, tinggi hati. Dia menganggap dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Akhirnya itu menjadi hijab taufik dari Allah. Malah itu menjadikan Allah berpaling darinya. Allah murka kepadanya. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang lupa diri. Waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itu jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aku ini yang paling baik dan seterusnya. Selama kita masih menghirup napas, kita akan senantiasa mendapatkan fitnah, ujian dan cobaan. Ya. Karena itulah kita ya diperintahkan untuk senantiasa meminta hidayah taufik kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Ya. 17 kali dalam sehari minimal kita meminta taufik, hidayah agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Dan itu di antara ya cara untuk istiqomah dan ini memang berat, konsisten di atas jalan kebenaran. Karena begitu banyak seruan-seruan syaitan, bujukan-bujukan rayu syaitan yang memalingkan hati dan diri kita. Karena ya kita lemah dan kita selalu butuh pertolongan Allah. Karena itulah kita diperintahkan untuk beristi'anah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah. Tapi seringkali tadi kita manusia yang lemah, kita seringkali mudah untuk dibujuk rayu dengan godaan-godaan syaitan dan dunia. Tadinya kita beribadah karena Allah, tiba-tiba kita berpaling. Muncul tendensi-tendensi lainnya. Kita ingin dipuji, kita ingin dilihat, kita ingin didengar, kita ingin ini dan itu. Berpaling dari Allah. Makanya kita diperintahkan juga untuk beristi'anah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. La haula wa la quwata illa billah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena kita nggak bisa lepas untuk memohon pertolongan kepada Allah. Makanya kita begitu butuhnya dengan taufik dan hidayah dari Allah. Dan betapa banyak orang-orang yang melakukan amal-amal tampak di awalnya ketaatan, kemudian dia berpaling darinya. Kenapa? Ya, karena itu tadi dia lupa dengan dirinya, tertipu dengan dirinya. Karenanya di antara sebab orang itu futur ini, pernah suatu ketika Al-Alamah Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala, ya, beliau ditanya, "Ya Syekh, ya, fulan qad intakasi Syekh." Wahai Syekh, ini ada si fulan ini yang kita kenal nih. Dulunya orang yang multazim, dulunya orangnya sering ngaji, sering hadir di pengajian, ya. Intakas, dia telah berpaling. Udah nggak ngaji lagi, mencukur jenggotnya, ya. Kemudian udah
bergaul ke sana kemari dengan lawan jenisnya, joget-joget dan seterusnya, ya. Artinya dia berpaling. Tadinya dia multazim, berpegang dengan syariat, berpegang berpegang dengan sunnah, kemudian dia berpaling, jauh dari agama, futur. Ya, apa jawaban Syekh bin Baz rahimahullah taala? Ya, di antara yang beliau sampaikan adalah beliau mengatakan hadza ya amru ya apa namanya? Ini adalah suatu hal yang tidak mengherankan kata beliau rahimahullah taala. Ini bukan suatu hal yang membuat heran. Kenapa? Beliau mengatakan boleh jadi dia berpaling itu karena dua hal. Karena dua hal. Yang pertama adalah apa? Kata beliau, annahu lam yas'alillaha as-sabat. Dia nggak pernah minta kepada Allah agar diberikan keteguhan, diberikan keistiqomahan. Dia nggak pernah minta kepada Allah, ya Allah, ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Dia nggak pernah berdoa meminta Allah kepada Allah agar diberikan sabat. Padahal untuk menjadi sabat itu berat. Untuk bisa teguh, kokoh, konsisten, komitmen itu nggak mudah. Allah yang bisa menguatkan kita. Nggak pernah minta kepada Allah. Kenapa? Karena menganggap dirinya udah dianggap apa udah apa dianggap kuat, mampu. Waliyadzubillah. Itu yang pertama. Atau yang kedua kata Syekh, ya, annahu lam apa namanya? Yashkurillaha alal hidayah. Dia nggak pernah bersyukur kepada Allah atas hidayah. Nggak pernah bersyukur kepada Allah atas taufik. Nggak bersyukur dia bahwasanya ketika dia mau ngaji, mau belajar, itu hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Tapi dia malah tertipu. Emang aneh, aneh ini pinter, aneh ini hebat, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Wa nas'alullah salam al afiyah. Ya. Akhirnya dia berpaling dan Allah palingkan dia. Karena dia nggak mau bersyukur dan dia nggak mau minta kepada Allah agar diberikan apa keteguhan atau sabat. Ya. Kemudian juga di antara yang dinasihatkan oleh Syekh adalah apa? Beliau menasihatkan agar jangan meremehkan atau menghinakan para pelaku kemaksiatan. Ya, ketika kita melihat kemaksiatan, wajib kita barok berlepas diri, kita benci dengan perbuatannya. Tapi jangan kita begitu saja menghinakan dia. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan bertobat kepada Allah. Sementara kita sendiri yang menghinakan bisa jadi kita akan jatuh ke dalam kemaksiatan atau bahkan lebih parah lagi. Ya, seakan-akan kita diberikan nasihat, hati-hati dengan hati kita. Ya, kenapa? Karena hati kita tuh berbolak-balik gitu loh. Jadi bisa jadi ketika kita itu menghina orang lain, ya, meremehkan orang lain, maka Allah mencabut hidayah dari kita. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu, alangkah benarnya ucapan Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, beliau mengatakan, ya, wa alamatu qabuli amalika ihtirakuhu. Ya, ihtiqaruhu. Wastiqlaluhu. Ya, wastisgharuhu fi qalbika. Hatta innal arifa la yastaghfirullaha aqibat ta'atih. Ya, di antara tanda diterimanya amal soleh, ya, jadi tanda diterimanya amal solehmu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah ketika hatimu merasa bahwasanya amalmu itu kecil, sedikit, rendah. Engkau masih merasa bahwasanya amal solehmu itu amal yang hina, yang rendah, yang kecil, yang sedikit. Bukan merasa besar. Ya, engkau merasa di dalam hatimu amalmu itu amal yang masih kecil, hina, sedikit gitu loh. Ya, artinya sebetapapun kita beramal soleh, kita masih merasakan itu kecil untuk Allah. Di sisi Allah itu kecil. Kita masih merasakan itu hina. Sehingga kita akan terus memperbaharui dan melengkapi. Nah, di antara yang dapat menutupi ya lubang-lubang dari amal soleh kita ini adalah dengan beristighfar. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ya hatta innal arifa la yastaghfirullah
aqibat taati. Ya. Sampai-sampai seorang arif bijaksana itu mereka senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah selepas amal ketaatan. Selesai melakukan amal ketaatan, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena merasa amalnya itu masih banyak kurangnya. Ya, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nih kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya idza salima minas salati istaghfarallah tsalatsa. Nabi SAW ketika selesai salat, ya beliau istighfar 3 kali dan kita diajarkan tentang hal ini. Coba ya, kalau kita bicara tentang dengan logika, orang setelah melakukan ibadah, selesai sholat, seharusnya kan logikanya udah selesai ibadah, udah selesai sholat, bersyukur dong, ya kan? Ya seharusnya kita bertahmid, Alhamdulillah aku udah selesai sholat. Tapi ternyata kita diajarkan oleh Nabi, selesai sholat, ucapan yang pertama kali kita ucapkan adalah apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang arif ya, orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengenalan kepada Allah, dia tahu sadar amalnya itu kecil. Dan ketika dia berusaha menghadirkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia nggak akan bisa menghadirkan dengan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada bolong-bolongnya. Yang menambal itu istighfar. Yang dapat menambal dan melengkapi amalnya istighfar. Ya. Nah, juga sama. Ketika habis selesai haji, juga kita dianjurkan untuk apa? Untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga sama, ya, setelah sholat malam istighfar. Bahkan setelah kita bersuci, ya wudhu, kita istighfar. Ya. Nah, dan banyak di antara amal-amal ketaatan yang kita selesaikan, kita dianjurkan untuk ya beristighfar. Ya. Nah, jadi siapa yang tahu ya tentang kewajibannya dia kepada Rabbnya, kemudian dia sadar tentang kualitas amalnya dan bagaimana aib yang melekat pada dirinya, masih banyak kekurangan-kekurangannya, maka dia akan selalu beristighfar usai melakukan amal ketaatan, amal ibadah. Karena dia sadar amalnya masih penuh dengan kekurangan. Ya. Nah, inilah yang akan senantiasa menghasung diri dan jiwa untuk terus memperbaiki diri, untuk tidak merasa tinggi hati, untuk tidak merasa takabur, untuk tidak merasa sombong, dan selalu ya merasa kurang dan selalu ya berupaya untuk melengkapi dan terus bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Tidak merasa puas diri, tapi berbeda sama orang yang merasa puas diri, ya. Jadi ketika dia selesai beribadah, dia merasa aku sudah banyak melakukan kebaikan, aku sudah banyak melakukan sedekah, aku sudah ini, sudah itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa dirinya itu tinggi, dirinya baik, ya. Maka iblis pun masuk, ya, memberikan syubhat ke dalam dirinya, ya. Jadi ini menyebabkan dirinya menjadi tertipu, al-maghrur bin nafsi. Dia sadar, dia sadar nggak sadar, dia tertipu dan dia jatuh kepada takabur atau kesombongan. Ya, nah, jadi orang-orang yang mendapatkan tanda kebaikan dari Allah setelah dia beramal, Allah terima amalnya, maka Allah berikan taufik untuk melakukan amal kebaikan berikutnya. Ini adalah yang disampaikan oleh ya para ulama kita beristimbat dari banyak dalil. Ya, seperti Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan ya, hafizahullah. Beliau juga pernah mengatakan, "Inna min alamati qabuli syahri Ramadan an takuna halal muslim ba'dahu ahsan min halihi qabla Ramadan." Di antara tanda diterima amal solehnya seorang hamba di bulan Ramadan adalah ketika keadaannya ya menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Jadi pasca Ramadan keadaannya lebih baik. Kenapa? Li'annal hasanata tad'u ilal hasanah. Karena yang namanya kebaikan akan menyeru, mengajak kepada kebaikan yang lainnya. Wal amalus saleh yad'u ilal amalil saleh. Dan amal saleh itu akan menyeru, mengajak kepada amal saleh yang lainnya. Ya. Nah, dan ini nggak akan bisa diraih apabila kita nggak merasa amal kita itu kecil. Amal kita itu nggak berarti di hadapan Allah.
Makanya muncul di dalam diri kita perasaan harap, ya, rogobah. Kita mengharapkan Allah menerima, ya Allah terima amalku ya Allah. Kita mengharapkan. Kemudian diiringi dengan cemas, khawatir, rohabah, ya. Dia merasa khawatir kalau amalnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap dan cemas, ya. Nah, jadi harus ada, harus ada harap, harus ada cemas, ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menerangkan tentang orang-orang beriman, misalnya surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah ketika mendeskripsikan mereka, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Walladzina yu'tuna ma atau. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka infakkan, apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka berikan. Wa qulubuhum wajilah. Sementara hati mereka itu bergolak, wajilah, takut, khawatir. Ya, annahum ila rabbihim rajiun, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu kemudian ketika ayat ini turun, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kok orang habis berinfak, habis mengeluarkan harta, kok malah hatinya wajilatun, hatinya khawatir, hatinya takut. Ya. Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah mereka ini orang-orang yang suka minum khamr, suka mencuri ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, la ya bintas Siddiq. Tidak, wahai ya putri as-Siddiq. Ya, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Ya, mereka adalah orang-orang yang yasumun berpuasa, yusallun salat, wa yatasaddaqun dan bersedekah. Wa hum yakhafun, tapi mereka khawatir, mereka takut alla yuqbala minhum, tidak diterima amal mereka. Siapa mereka ini? Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka inilah orang-orang yang senantiasa ya bersegera, berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Ya. Nah, jadi inilah yang mendorong seseorang semakin semangat. Bukan hanya dia akan menghadirkan amal-amal kebaikan berikutnya, dia akan apa? Akan yusari'una. Ya, dia akan bersegera untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Karena dia khawatir, dia takut, dia akan kembali kepada Allah sementara dia merasa amalnya itu tidak cukup, tidak memadai atau tidak diterima oleh Allah. Amalnya begitu kecil sehingga dia senantiasa berupaya untuk terus beramal soleh, berlomba-lomba untuk mengerjakan amal kebaikan. Ya, nah, jadi apa namanya? Inilah yang menjadikan seseorang itu dia senantiasa berupaya untuk memperbaharui amalnya. Dan ini tanda kebaikan, ya. Dan sungguh alangkah indah ucapan salah seorang ulama yang mengatakan, ya, man wajada, ya, samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli. Siapa yang memperoleh buah dari amalnya ya seketika di dunia, maka itu menunjukkan Allah menerima amalnya. Loh, maksudnya apa kok dia mendapatkan buah dari amalnya seketika di dunia, kok menunjukkan Allah menerima amalnya? Yakni buah dari amal itu yang dimaksud adalah adalah apa? Adalah amal setelahnya, amal kebaikan setelahnya. Ya. Nah, dan ini juga terangkan ya, yakni yang dimaksud dengan apa samratul amal, ya, buah dari amal itu adalah ya minal fawaid ad-diniyah wa dunyawiyah, yaitu faidah agama dan faidah dunia.
manfaat untuk agama dan manfaat untuk dunia. Ya. Nah, dan ini yaduru ala thalathatin. Ya. Dan ini berputar pada tiga hal. Pertama, husulul bisyarah. Ya. Yaitu datangnya kegembiraan. Ya. Wa bizawalil khawfi wal huzni. Dan hilangnya ketakutan dan kesedihan. Ya. Ini sebagaimana di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64 Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidaklah dihinggapi dengan kekhawatiran dan tidak pula dengan kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka bagi mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ini yang akan ya buah dari amalnya tersebut. Kemudian yang kedua, ya, dari buah amal tersebut, ya. Jadi yang pertama adalah dia mendapatkan kegembiraan dengan sirnanya kekhawatiran dan kesedihan. Lalu yang kedua adalah apa? Adalah akan munculnya di dalam hati dan jiwanya yaitu qanaah, ridha, ya. Jadi akan munculnya dua hal ini. Karena makna buah dari amal ini adalah al-hayatu thayyibah, ya, wahia birridha wal qanaah. Kehidupan yang baik dan itu dengan cara ridha dan qanaah. Karena seseorang tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik tanpa dua hal ini, tanpa ridha dan tanpa qanaah. Ya. Karena ini kunci agar kehidupan seseorang itu baik. Ya. Harus ridha dan qanaah. Dan ini diperoleh dengan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha." Siapa saja yang beramal soleh, mau laki-laki atau mau perempuan, asalkan wahwa mu'min, asalkan dia orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya. "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Maka kami akan hidupkan dia dengan hayatan thayyibatan. Ya, kehidupan yang baik. Ya. Itu adalah buah dari amal soleh. Ya. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah dia akan diberikan kekuasaan. Ya, akan ditundukkan ya dunia ini untuknya. Ya. Nah, jadi Allah akan tundukkan dunia ini untuknya. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 55, ini juga merupakan kunci bagi siapa saja yang ingin memperoleh kekuasaan di muka bumi ini kuncinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Wa'adallah, Allah berjanji dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan ini Allah tegaskan sebagai janji darinya. Tapi janji ini tidak untuk setiap hamba, tidak untuk setiap ya makhluknya, tapi untuk alladzina amanu minkum. Ya, untuk orang-orang beriman di antara kalian. Jadi syarat pertamanya beriman. Ya, imannya harus benar, iman kepada Allah, ya, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitabnya, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk dan seterusnya. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Itu kunci pertama. Kemudian yang kedua wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beramal saleh. Amal yang ikhlas dan amal yang berangkat di atas dasar ilmu atau tuntunan Nabi. Itu kunci amal saleh. Allah akan memberikan janji kepada dua dua apa namanya dua golongan ini. Ya, yang menghimpun antara iman dan amal saleh. Ya, apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekhilafahan. Allah akan memberikan kekuasaan. Ya, Allah akan memberikan ya kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi diberikan apa? Kekuasaan. Itu janji Allah yang pertama bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi nggak cuma diberikan kekuasaan aja gitu loh di muka bumi ini. Allah juga memberikan yang kedua apa? Hah?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum." Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang ia ridhoi. Yang kedua ini. Jadi Allah akan teguhkan bagi mereka agama mereka, agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan apa? Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan rubah, Allah akan ganti setelah rasa takut mereka keamanan. Ini tiga janji Allah yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yaitu kekuasaan di muka bumi, Allah teguhkan agama yang Allah ridhoi, dan Allah akan ganti kondisi mereka dari rasa takut menjadi rasa aman sentosa. Ya, tapi Allah berikan syarat, ya budunani, asalkan mereka beribadah hanya kepadaku, wala yusyrikuna bi syai'ah, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, ini janji Allah. Ya, dan Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Jadi apabila seseorang diberikan kekuasaan, tapi ternyata Allah tidak teguhkan agamanya, berarti ya ini bukan merupakan tanda kebaikan. Tapi Allah berikan kekuasaan dan Allah teguhkan agamanya. Kemudian Allah rubah kondisinya, tadinya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan menjadi aman sentosa. Tiga hal ini Allah janjikan bagi siapa orang yang beriman dan beramal soleh. Asalkan ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'ah. Menyembahku semata dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Inilah yang disebut dengan apa namanya? Thamratul amal, buah dari amal, ya, yang ajilan, yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, belum lagi buah amal yang Allah simpan untuk akhirat, dan itu tentunya lebih baik. Kenapa? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih langgeng daripada apa yang didapatkan di dunia, ya. Nah, sehingga siapa saja yang mereka beramal saleh, mereka beramal dan amalnya itu diiringi dengan rasa takut, dengan rasa cemas, dengan rasa harap, ya. Dan ini yang akan terus uh, apa namanya? Tajdidul amal, ya, yang akan terus memperbaharui amal seorang hamba karena dia merasa butuh untuk mendekat beribadah kepada Allah, ya, dan itu adalah suatu hal yang dia kerjakan dengan keikhlasan hati sembari dia minta tolong kepada Allah, beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dengannya diharapkan, ya, bahwasanya uh, dia menjadi orang yang istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan amal-amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Taib. Qadarullah lebaran kemarin Ana dan keluarga mendapat perlakuan yang menyakitkan dari tante Ana yang menyebabkan ibu Ana sakit stroke ringan yang harus bolak-balik ke rumah sakit. Apakah berdosa jika sikap Ana yang karena hal itu menjadi enggan berkomunikasi lagi dengan tante Ana tersebut dan masih sakit rasanya untuk memaafkannya karena perlakuannya itu di depan umum? Mohon nasihatnya Ustadz karena Ana bersikap seperti ini untuk menghindari rasa sakit yang lebih dalam lagi karenanya. Nah, jadi yang pertama, seorang ketika diperlakukan dengan keburukan, kemudian dia marah, dia sakit hati, dia jengkel, dia kecewa, itu manusiawi. Karena siapa di antara kita yang nggak punya, ya, perasaan? Ya, jadi ketika kita diperlakukan dengan perlakuan yang nggak baik atau keluarga kita diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, kemudian kita marah, itu suatu hal yang alami, yang manusiawi dan tidak berdosa. Ya, jadi tidak berdosa. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita akui perasaan kita. Kita terima. Kita validasi dulu perasaan kita. Jangan ditolak. Nggak mungkin kita bisa menolaknya. Yang terjadi adalah kita akan malah semakin bingung. Jadi kita menerima, kita menvalidasinya. Ya, kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita lagi jengkel, kita sebal. Ya, itu nggak apa-apa.
Itu adalah perasaan yang alami yang muncul ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Baru kemudian yang kedua, setelah kita terima perasaan kita menvalidasinya, ya. Baru kemudian yang kedua, nah, kita baru di sini berusaha mempergunakan akal yang Allah karuniakan kepada kita, rasio dan logika, ya. Karena yang namanya perasaan dan emosi ini itu dapat menenggelamkan akal, ya. Akhirnya kita pun melakukan hal yang buruk. Karena tidak semestinya keburukan dibalas dengan keburukan. Boleh kita membalas keburukan dengan hal yang sama, boleh, ya. Namun seringkali, ya, ketika kita berusaha membalas itu malah bukan hanya tidak efektif tapi malah dikhawatirkan berlebihan. Kita jatuh kepada apa namanya? Apa perbuatan yang tidak semestinya. Karena itu makanya kita gunakan akal kita. Dan ini nggak mungkin atau sulit untuk bisa kita lakukan sebelum kita menerima dulu nih, ya. Nah, baru kemudian kita hadirkan, ya, akal kita, logika kita, rasio kita. Dan akal kita nggak akan bisa lurus tanpa ilmu. Makanya kita perlu untuk belajar, untuk terus mendalami agama, tafaqquh fiddin, sehingga akal kita akan menjadi akal yang lurus, akal yang bercahaya. Ya, nah, dari situ yang berperan adalah nanti faktor keimanan. Ini berarti bagian dari takdir Allah. Dan kita menerima, dan kita tidak menyalahkan takdir, nggak boleh, haram. Ya, dan juga bukan artinya kita eh, pasif, ya udahlah kayak ginilah udah takdir Allah, ya. Namun kita terima ini sebagai bagian dari takdir Allah, dan di balik takdir Allah kita yakini ada kebaikan-kebaikan dan kita bersabar di atasnya, dan Allah akan ganjar kita dengan apa namanya, dengan balasan, ya, sesuai dengan keadilan Allah, dan Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya, ya. Dan kita yakini bahwasanya di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan ketika Allah menguji kita, Allah udah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan, dan juga ketika Allah menguji kita itu Allah sedang menguatkan diri kita agar kita bisa menjadi lebih tangguh dan lebih kuat lagi, ya. Nah, baru kemudian yang ketiga kita bicara tentang apa namanya rududul af'al, ya, bagaimana respon kita berikutnya, ya. Memang kalau misalnya yang dilakukan oleh apa namanya oleh tante kita tadi itu adalah perbuatan yang buruk, ya. Nah, tentunya kita harus timbang ini. Apa apa perbuatan buruk itu benar nggak sih? Atau jangan-jangan itu cuman asumsi kita, atau itu cuman apa namanya, atau cuman perasaan kita, cuman persepsi kita. Artinya kita harus melihat secara faktanya gitu loh. Dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak, itu harus menjadi apa namanya pertimbangan kita agar kita bisa merespon dengan cara yang tepat. Dan ini memang bukan suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena misalnya sampai keluarga kita kena stroke, ya. Ya, memang ada sebab. Tapi suatu hal yang kurang tepat ketika misalnya ada orang sakit dan lain sebagainya itu langsung disalahkan. Karena ini memang bagian dari takdir Allah. Dan takdir Allah pasti di situ ada hikmah, ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau memang misalnya eh, ibu kita menjadi stroke, ya, gara-gara ditekan ucapan yang buruk dan yang jelek, kemudian akhirnya mengganggu mempengaruhi secara kejiwaan karena perkataan-perkataan buruk, ya, dari orang lain, ya. Dan dan tentunya dengan perkataan buruk itu suatu hal yang manusiawi, kita marah, kita nggak terima gitu kan. Cuman yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita meresponnya gitu loh. Dan ini memang butuh waktu. Ketika misalnya kalau kita mendekat, atau kita kita misalnya memperlakukan tante kita misalnya, ya, misalnya kita bicara itu kita masih belum bisa menenangkan diri, kita masih belum bisa baik, maka lebih baik kita menghindar dulu. Ya, sampai kita bisa tenang, baru kemudian kita bisa mengambil sikap yang tepat. Ya, sikap apa yang harusnya kita lakukan pada pada beliau. Ya, karena seburuk-buruknya dia tetap adalah ada hubungan kerabat. Intinya, ya, selama apa yang dia lakukan itu tidak mencederai agama kita, tidak mencederai jiwa kita, tidak mencederai kehormatan kita, maka kita nggak boleh menjauh darinya. Tapi kalau itu bisa mencederai, maka kita boleh, boleh, boleh menghindar untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyelamatkan jiwa kita, untuk menyelamatkan apa namanya
agama kita, dan untuk menyelamatkan diri intinya dari apa keburukannya. Ya, boleh. Nah, adapun memaafkan, ya, memang ini berat, tapi seorang muslim ya apabila dia masih melihat apa namanya bahwasanya dia masih berbaik sangka, mungkin tantenya jahil, tantenya belum punya ilmu, tantenya tidak bermaksud dan lain sebagainya, ya. Jadi apabila kita mau memaafkan maka tentunya itu suatu hal yang lebih baik, ya. Yaitu ada suatu hal yang lebih lebih baik, ya. Namun jika masih sulit bagi dirinya, maka yang namanya memaafkan tidak bisa dipaksakan. Yang penting dia terus berusaha untuk apa? Untuk fokus dengan dirinya, dia fokus untuk terus memproses apa yang dia rasakan, ya. Dan ini semua akan sulit apabila dia tidak iringi dengan ilmu, dengan belajar yang benar, ya. Karena itulah yang akan membimbing seseorang agar dia bisa bersikap dengan sikap yang tepat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup karena udah mau pukul 11. Jika ada silakan. Yang ingin tanya langsung silakan raise hand. Ya, yang ingin bertanya via chat silakan ketikkan juga, silakan ya. Nah, apa masih ada yang ingin bertanya? Apabila tidak ada, jadi apa mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah Ta'ala. Ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan dan ini juga udah pukul 11. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, barakallahu fikunna. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan Allah menerima semua amal-amal saleh yang kita kerjakan di bulan apa Ramadan kemarin, dan kita juga diizinkan Allah untuk bersua dan berjumpa dengan bulan apa Ramadan berikutnya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat, ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Umahat sudah selesai kajian kita pagi ini. Kami panitia rumah ibu